Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Keluarga Kreatif. Ya, masih ingat dengan karung ini? Nah, ini waktu itu saya berjanji akan membuat video sampah jadi uang. Ini adalah video yang kedua atau part 2. Jadi pada hari ini kita akan buat sampah ini menjadi media tanam. Ya, kita komposkan dulu untuk menjadi media tanam. Baik, untuk membuat ini apa namanya, kompos ini, kita membutuhkan beberapa bahan-bahan seperti ini. Bahannya yang kita butuhkan, ini ada daun bambu, kemudian ini ada kotoran kambing, ini ada sekam, gitu ya, ada sekam. Kenapa kita gunakan ketiga bahan ini? Karena bahan-bahan ini, misalnya daun bambu ini banyak sekali mengandung unsur fosfor dan kalium, ya. Sementara kotoran kambing kita tahu banyak mengandung unsur nitrogen, dan sekam atau arang sekam ini banyak mengandung silika. Sehingga kalau ketiga bahan ini kita campurkan, maka media tanam atau kompos yang kita hasilkan sudah lengkap mengandung unsur NPK atau nitrogen, fosfor dan kalium, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membutuhkan biang atau starter. Nah, pada kesempatan kali ini starter atau biang yang saya gunakan adalah menggunakan E4 seperti ini. Ini E4 pertanian. Ini sangat baik untuk digunakan membuat kompos seperti itu. Namun bila mana sahabat sekalian tidak ada E4, Anda juga bisa menggunakan mikroorganisme lokal seperti ini ya, yang mungkin sahabat semua sudah ada di rumah. Ini saya punya mol, ini mikroorganisme lokal yang saya ambil dari fermentasi tape ini ya. Tape yang ini mol dari cucian beras yang videonya sudah kita tayangkan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai starter untuk mempercepat proses pengomposan seperti itu. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus encerkan, kita harus aktifkan dulu ini E4 ini ya. Dalam petunjuk penggunaan sudah ada. Jadi untuk mengencerkan ini, untuk buatan kompos padat terutamanya, kita membutuhkan perbandingan 1 dari E4 ini, kemudian 1 bagian gula yang sudah kita cairkan, dan 50 bagian air. Ya, jadi perbandingannya 1:50. Sahabat sekalian, saya masih setia, saya menggunakan tidak air jernih ini, saya menggunakan air cucian beras tadi pagi ini ya. Ini baik, langsung saja bagaimana proses pengencerannya. Pertama-tama, karena ini airnya kurang lebih 5 liter, maka saya akan gunakan gula ini kurang lebih 100 cc. Kurang lebih segini, setengah gelas. Kita tuangkan ya, kemudian kita aduk seperti itu. Kita aduk supaya rata. Nah, kemudian ini molnya juga 100 cc karena kita menggunakan 5 liter air untuk pengencerannya ya. 100 cc kita campurkan di sana. Oke, kalau tidak ada gelas, pakai tutup bisa. Untuk 100 cc cukup dengan 10 tutup ini ya. 100 cc cukup dengan 10 tutup. Ya. Oke, kita aduk seperti ini. Nah, lebih bagus lagi kalau biang ini kita diamkan dulu kurang lebih 2-3 jam gitu ya, supaya mikrobanya aktif. Baik, sambil menunggu ini mikrobanya aktif ya, kita siapkan bahan-bahan padatnya ini ya. Kita campurkan. Nah, ini kurang lebih sekitar
5 kilogram ini ya, yang kita kumpulkan kemarin. Nah, ini seperti ini. Ini kalau mungkin kan dicincang juga tidak apa-apa, ya. Dicincang juga tidak apa-apa. Nah, kita tuangkan juga bahan yang kedua, yaitu kotoran kambing. Ini pokoknya perbandingannya kurang lebih 1:1 nih. Kalau ini 6 kilo, ini 6 kilo. Kalau ini 5 kilo, ini 5 kilo. Nah, ini bahan yang ketiga, ya. Anda boleh menggunakan arang sekam seperti ini, atau kalau tidak ada yang menggunakan seperti ini. Nah, ini tujuan penambahan merang ini adalah untuk menjaga kelembaban media yang sedang kita buat ini, ya. Karena ini punya kemampuan untuk menyerap air yang bagus, itu ya. Oke, baik, setelah ini kita aduk, ya, kita aduk. Tuh. A few minutes later. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita cipratkan tadi starter atau biang yang sudah kita aktifkan. Kita buat campuran ini dengan tingkat kandungan air kurang lebih 40% ya. Kita cepat semua. Ini salah satu kunci suksesnya itu adalah dengan menjaga media ini tetap basah lembab. Bila dirasa sudah cukup lembab, kemudian kita peram. Sudah cukup basah ini ya. Jangan lupa ditutup untuk menjaga kelembabannya. Bisa menggunakan bekas spanduk atau banner. Kalau tidak ada, pokoknya kita gunakan apa yang ada di sekitar kita. Tutup seperti ini. Oke, seperti ini. Perhatikan juga kalau Anda memeram ini di tempat terbuka, kondisi cuaca. Jangan sampai ini terlalu basah karena hujan ya. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang memang lingkungan rumahnya di perkotaan misalnya, bisa juga menggunakan tempat lain. Misalnya campuran yang sudah kita buat ini kita masukkan ke wadah ini. Jadi tidak berantakan seperti ini ya. Ditaruh wadah menjadi seperti ini
tidak menjadikan berantakan. Kemudian kita tutup, kita balik, kita menunggu sekitar 4-5 hari, kemudian kita balik sampai matang, biasanya sekitar waktu 2 minggu itu ya. Nah, setelah ini matang, kemudian dengan ciri ya, kematangannya itu dengan ciri nanti tidak menimbulkan panas sama sekali. Dalam proses pembusukan ini, pengomposan ini akan menimbulkan suhu. Tujuan kembalikan adalah untuk menurunkan suhu dan meratakan lagi media. Jadi kita jaga suhunya, kemudian kelembabannya, dan kalau sudah matang, media ini bisa kita kemas, kemudian kita bisa jual. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan sampah yang berserakan seperti kemarin itu bisa menghasilkan uang dengan dijadikan apa? Media tanah. Oke, salam dari kami. Jangan berhenti untuk kreatif. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.